Bayangkan pagi itu, seorang pensiunan PNS duduk di teras rumah. Di tangannya ada secangkir teh hangat yang sudah mulai dingin. Di meja kecil, ada buku catatan belanja, ada daftar obat bulanan, ada rencana membantu cucu masuk sekolah, dan ada satu pertanyaan yang terus berputar di kepala. Gaji ke-13 tahun 2026 ini sebenarnya bagaimana? Cair kapan? Jumlahnya berapa? Apakah perlu daftar? Apakah benar ada tambahan lain? Pertanyaan seperti ini terlihat sederhana. Tapi bagi banyak pensiunan, ini bukan sekadar soal uang masuk rekening. Ini soal ketenangan. Ini soal apakah bulan depan bisa sedikit bernapas lebih lega. Ini soal apakah kebutuhan rumah, obat, listrik, beras, dan bantuan untuk keluarga bisa diatur tanpa rasa cemas berlebihan. Dan justru karena harapan itu besar, kesalahan informasi bisa sangat berbahaya. Satu pesan WhatsApp yang terdengar meyakinkan bisa membuat orang panik. Satu unggahan yang menyebut ada syarat baru bisa membuat pensiunan gelisah. Satu kabar yang mengatakan, harus klik link ini agar gaji ke-13 cair bisa berubah menjadi pintu masuk penipuan. Karena itu, hari ini kita tidak akan membahas dengan gaya menakut-nakuti. Kita juga tidak akan membuat janji yang belum jelas. Kita akan pelan-pelan membedakan mana yang sudah menjadi fakta, mana yang masih sering disalahpahami, dan mana yang sebaiknya tidak langsung dipercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, para pensiunan PNS, para keluarga pensiunan, para penerima pensiun, juga sahabat-sahabat yang setia mengikuti informasi seputar pensiun, kebijakan pemerintah, dan keuangan keluarga. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, rezeki yang berkah, pikiran yang tenang, dan keluarga yang penuh kasih sayang. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah puluhan tahun mengabdi sebagai aparatur negara, izinkan kami menyampaikan rasa hormat. Masa pensiun bukan akhir dari nilai pengabdian. Masa pensiun adalah masa ketika negara, keluarga, dan masyarakat seharusnya tetap menghargai jasa yang pernah diberikan. Dalam video ini, kita akan membahas satu topik yang sedang sangat dicari dan sering dibicarakan. Fakta gaji ke-13 tahun 2026 untuk pensiunan PNS. Judulnya memang tegas, pensiunan PNS jangan sampai salah. Kenapa jangan sampai salah? Karena kesalahan memahami informasi bisa membuat Bapak dan Ibu salah berharap, salah menghitung, bahkan salah mengambil keputusan. Ada yang mengira gaji ke-13 pasti selalu sama dengan gaji aktif. Ada yang mengira semua pensiunan akan mendapat tambahan besar di luar pensiun bulanan. Ada pula yang mengira harus melakukan pendaftaran khusus agar dana masuk. Padahal, dalam urusan keuangan pensiun, detail kecil bisa membuat perbedaan besar. Masalahnya bukan cuma soal cair atau tidak cair. Masalahnya adalah bagaimana memahami hak dengan benar, bagaimana membaca kabar yang beredar dengan hati-hati, dan bagaimana menjaga diri agar tidak menjadi korban kabar palsu atau modus penipuan yang sering muncul menjelang pencairan dana. Bapak dan Ibu, mari kita mulai dari pertanyaan besar. Mengapa gaji ke-13 selalu menimbulkan perhatian besar setiap tahun? Jawabannya sederhana, tetapi sangat manusiawi. Karena banyak keluarga pensiunan hidup dengan perhitungan yang ketat. Uang pensiun bulanan biasanya sudah punya pos masing-masing. Sebagian untuk belanja dapur, sebagian untuk listrik dan air, sebagian untuk obat dan kontrol kesehatan, sebagian untuk cicilan kecil, iuran lingkungan, atau membantu anak cucu. Kadang belum sampai akhir bulan, uang sudah terasa menipis. Maka ketika ada kabar tentang gaji ke-13, muncul harapan. Bukan harapan untuk bermewah-mewah. Bukan pula untuk membeli sesuatu yang tidak perlu. Banyak pensiunan justru memikirkan hal-hal sederhana, memperbaiki atap rumah yang bocor, membayar biaya sekolah cucu, membeli obat yang sempat ditunda, melunasi utang kecil di warung, atau menyimpan sedikit untuk keadaan darurat. Inilah sisi yang sering tidak terlihat dalam berita singkat. Di balik istilah gaji ke-13, ada wajah-wajah orang tua yang ingin tetap mandiri. Ada ibu pensiunan yang tidak ingin selalu merepotkan anak. Ada bapak pensiunan yang ingin tetap merasa berguna di tengah keluarga. Ada pasangan lanjut usia yang hanya ingin menjalani hari tua dengan tenang, tetapi disinilah kita harus berhenti sebentar. Karena semakin besar perhatian publik, semakin banyak pula informasi yang bercampur. Ada informasi resmi, ada penjelasan media, ada komentar warganet, ada potongan video pendek, ada pesan berantai, ada juga konten yang sengaja dibuat terlalu heboh agar orang langsung percaya. Kalau tidak hati-hati, pensiunan bisa terjebak dalam 3 kesalahan. Kesalahan pertama, menganggap semua kabar viral sebagai keputusan resmi. Kesalahan kedua, menganggap semua pensiunan pasti menerima nominal yang sama. Kesalahan ketiga, menganggap ada proses rahasia yang harus dilakukan agar dana cair. Padahal dalam kebijakan seperti ini, yang harus dilihat adalah dasar aturan, mekanisme pembayaran, dan sumber informasi resmi. Bukan sekadar judul besar, bukan sekadar gambar pejabat, bukan sekadar tulisan resmi di thumbnail. Sekarang kita masuk ke konteksnya dengan bahasa sederhana.
Gaji ke-13 pada dasarnya adalah pembayaran tambahan yang diberikan kepada kelompok penerima tertentu termasuk aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan sesuai ketentuan pemerintah pada tahun berjalan. Untuk tahun 2026, dasar kebijakannya sudah diatur melalui peraturan pemerintah dan petunjuk teknis yang menjelaskan siapa penerimanya, bagaimana komponennya, serta bagaimana pembayarannya dilakukan. Untuk pensiunan PNS, poin penting yang perlu dipahami adalah ini. Gaji ke-13 untuk pensiunan tidak perlu dipahami seperti gaji aktif PNS yang masih menerima berbagai komponen jabatan dan kinerja. Bagi pensiunan dan penerima pensiun, penjelasan resminya mengarah pada besaran pensiun yang diterima 1 bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalimat ini penting, Bapak dan Ibu. Artinya, jangan langsung membandingkan dengan ASN aktif. Jangan juga langsung percaya jika ada yang menyebut pensiunan pasti mendapat angka fantastis tertentu. Setiap orang bisa berbeda karena dasar pensiunnya berbeda, masa kerja berbeda, golongan terakhir berbeda. Status penerima pensiun juga bisa berbeda, misalnya pensiunan sendiri, janda, duda, atau penerima pensiun lain sesuai ketentuan. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah semua pensiunan PNS menerima nominal yang sama? Jawabannya, tidak sesederhana itu. Pensiun bulanan setiap orang tidak selalu sama. Maka gaji ke-13 sebagai pembayaran yang mengacu pada pensiun 1 bulan juga bisa berbeda sesuai kondisi masing-masing penerima. Lalu kapan dibayarkan? Berdasarkan informasi terbaru yang beredar dari pemberitaan resmi terkait Taspen, pembayaran gaji ke-13 pensiunan ASN disebut mulai disalurkan pada 2 Juni 2026 melalui mitra bayar. Namun Bapak dan Ibu tetap perlu memahami bahwa proses masuk rekening bisa bergantung pada kanal pembayaran, bank, kantor pos, atau mekanisme administrasi masing-masing. Jadi kalau ada yang menerima lebih cepat dalam hari yang sama, sementara yang lain perlu menunggu proses, jangan langsung panik. Yang penting adalah memantau melalui saluran resmi dan mitra bayar yang biasa digunakan. Di titik ini, ada satu kesalahpahaman yang sering muncul. Kalau belum masuk pagi hari, berarti saya tidak dapat. Ini belum tentu benar. Proses pembayaran bisa berjalan bertahap, ada perbedaan sistem antar mitra bayar, ada jadwal pemrosesan bank, ada kemungkinan jam masuk dana tidak sama antara satu penerima dan penerima lain. Karena itu, jangan langsung percaya pada kabar yang membuat panik. Sekarang mari kita bahas satu persatu fakta penting yang sebaiknya Bapak dan Ibu pahami. Pertama, gaji ke-13 bukan hadiah dari pihak tidak dikenal, melainkan kebijakan resmi yang memiliki dasar aturan. Ini penting karena banyak penipuan memanfaatkan kalimat seperti bantuan tambahan pensiunan, program khusus rahasia, atau pencairan cepat lewat link. Kalau sebuah hak dibayarkan melalui mekanisme resmi, maka jalurnya juga resmi. Bukan lewat tautan acak. Bukan lewat chat pribadi yang meminta data rahasia, bukan lewat nomor tidak dikenal yang mengaku petugas. Kedua, untuk pensiunan, pembayaran dilakukan melalui kanal yang selama ini digunakan untuk pembayaran pensiun, seperti Taspen atau Asabri, sesuai kelompok penerima. Bagi pensiunan PNS sipil, Taspen menjadi nama yang paling sering disebut. Bagi pensiunan TNI dan Polri, Asabri terkait dengan mekanisme tersendiri. Jadi jangan bingung ketika ada perbedaan istilah atau lembaga. Yang penting, sesuaikan dengan status pensiun masing-masing. Ketiga, besaran gaji ke-13 untuk pensiunan perlu dipahami dengan realistis. Jangan membayangkan semua orang menerima nominal sama, jangan membandingkan secara mentah dengan tetangga. Misalnya, seorang pensiunan dengan masa kerja dan golongan tertentu bisa menerima pensiun bulanan yang berbeda dari pensiunan lain. Penerima pensiun janda atau duda juga bisa memiliki dasar perhitungan berbeda. Jadi kalau nominal yang masuk ke rekening tidak sama dengan cerita orang lain, itu belum tentu salah. Keempat, tidak semua kabar tentang tambahan otomatis berarti ada kenaikan permanen pensiun. Ini sangat penting. Kadang masyarakat mencampur adukan istilah gaji ke-13, THR, kenaikan pensiun, rapel, bantuan tambahan, dan tunjangan lain. Padahal masing-masing memiliki dasar, waktu, dan aturan berbeda. Gaji ke-13 adalah satu jenis pembayaran, kenaikan pensiun permanen adalah hal lain. Rapel adalah hal lain lagi. Jadi, ketika melihat kabar pensiunan dapat tambahan, jangan langsung menyimpulkan bahwa pensiun bulanan naik selamanya. Kelima, kalau ada kekurangan atau susulan, mekanisme resmi biasanya juga memiliki jalur administrasi. Tetapi ini bukan berarti semua orang pasti mendapat susulan. Susulan atau kekurangan hanya terkait kondisi tertentu yang memang memenuhi aturan. Jadi kalau ada konten yang mengatakan semua pensiunan akan mendapat rapel tambahan setelah gaji ke-13, Bapak dan Ibu perlu berhati-hati. Tanyakan, dasar resminya apa? Peraturannya mana? Lembaga mana yang menyampaikan? Sekarang kita buat contoh sederhana agar lebih mudah dipahami. Ini hanya contoh, bukan angka resmi untuk semua orang. Misalnya seorang pensiunan menerima pensiun bulanan sekitar 3 juta rupiah.
Maka ketika ada gaji ke-13 yang mengacu pada pensiun 1 bulan, orang tersebut bisa memperkirakan bahwa pembayaran tambahannya berada di sekitar besaran pensiun bulanannya sesuai komponen yang berlaku menurut aturan. Tetapi sekali lagi, ini contoh untuk membantu memahami pola. Jangan dijadikan patokan pasti untuk semua orang. Contoh lain, seorang penerima pensiun janda atau duda menerima jumlah yang berbeda dari pensiunan utama. Maka jangan heran jika angka yang diterima juga berbeda. Yang harus dicek bukan cerita orang lain, melainkan slip, rekening, dan informasi resmi sesuai status penerima. Disinilah pentingnya kalimat, jangan sampai salah. Salah memahami nominal bisa membuat kecewa. Salah memahami jadwal bisa membuat panik. Salah memahami proses bisa membuat orang mudah ditipu. Bapak dan Ibu, ada satu kenyataan yang harus kita bicarakan dengan jujur. Menjelang pencairan dana pensiun, THR, atau gaji ke-13, biasanya muncul banyak pesan berantai. Isinya kadang terlihat meyakinkan. Ada logo lembaga, ada foto pejabat, ada tulisan segera daftar, ada kalimat batas waktu malam ini. Ada perintah untuk mengisi nomor rekening, NIK, foto KTP, nomor kartu, bahkan kode OTP. Kalau Bapak dan Ibu menerima pesan seperti itu, berhenti dulu. Jangan klik. Jangan isi data. Jangan kirim kode apapun. Petugas resmi tidak akan meminta kode OTP untuk mencairkan hak pensiun melalui chat pribadi. Kode OTP adalah kunci keamanan. Kalau diberikan kepada orang lain, rekening dan data bisa berisiko disalahgunakan. Modus penipuan sering memanfaatkan rasa takut dan harapan. Mereka tahu pensiunan menunggu kabar pencairan. Mereka tahu banyak orang ingin memastikan dana masuk. Lalu mereka membuat pesan yang membuat penerima merasa terburu-buru. Kalau tidak daftar hari ini, gaji ke-13 hangus. Kalimat seperti ini sangat berbahaya. Hak yang resmi tidak seharusnya bergantung pada link tidak jelas. Maka pegangan sederhananya begini, kalau informasi meminta data pribadi secara tidak wajar, jangan percaya. Kalau informasi memaksa buru-buru, jangan percaya. Kalau informasi menjanjikan pencairan lebih cepat dengan biaya administrasi, jangan percaya. Kalau ada yang mengaku bisa menguruskan gaji ke-13 dengan imbalan tertentu, jangan percaya sebelum diverifikasi melalui kanal resmi. Mari kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Mengapa banyak pensiunan mudah cemas ketika membaca kabar seperti ini? Karena masa pensiun seringkali membuat orang hidup dalam ruang yang sempit secara finansial. Saat masih aktif bekerja, penghasilan mungkin terasa lebih leluasa. Ada tunjangan, ada aktivitas kantor, ada jaringan sosial, ada rasa aman karena pemasukan rutin. Setelah pensiun, pemasukan berubah. Ritme hidup berubah. Kebutuhan kesehatan sering meningkat. Harga kebutuhan pokok tidak selalu bersahabat. Anak-anak juga punya beban masing-masing. Cucu tumbuh, biaya sekolah naik, biaya transportasi naik, biaya obat tidak selalu murah. Dalam kondisi seperti itu, kabar tentang gaji ke-13 bukan sekadar berita. Ia menjadi harapan kecil yang terasa besar. Itulah sebabnya setiap kata dalam informasi publik harus dibaca dengan hati-hati. Karena bagi pensiunan, satu kata bisa mengubah suasana hati. Kata cair bisa membuat lega. Kata ditunda bisa membuat gelisah. Kata syarat baru bisa membuat bingung. Kata tambahan bisa memunculkan harapan yang belum tentu sesuai kenyataan. Sebagai channel yang peduli pada pensiunan, kita harus menempatkan martabat Bapak dan Ibu di atas sensasi. Lebih baik pelan tapi benar, daripada cepat tapi menyesatkan. Lebih baik menjelaskan dengan hati-hati, daripada membuat penonton percaya pada kabar yang belum jelas. Sekarang mari kita pisahkan rumor dan fakta dengan cara yang mudah. Fakta pertama, gaji ke-13 tahun 2026 memiliki dasar kebijakan yang mengatur penerima, komponen, besaran, dan waktu sesuai ketentuan pemerintah. Untuk pensiunan dan penerima pensiun, prinsip yang perlu diperhatikan adalah mengacu pada pensiun yang diterima 1 bulan sesuai aturan. Fakta kedua, pembayaran bagi pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan dilakukan melalui lembaga terkait seperti Taspen atau Asabri sesuai kategori penerima. Jadi jalur pencairannya bukan melalui orang per orang yang tiba-tiba menghubungi lewat pesan pribadi. Fakta ketiga, pemberitaan terbaru menyebut Taspen mulai menyalurkan gaji ke-13 pensiunan ASN pada 2 Juni 2026 melalui mitra bayar. Namun proses penerimaan di rekening tetap perlu dipantau dengan tenang, karena jam masuk dana bisa berbeda. Sekarang rumor yang perlu diwaspadai. Rumor pertama, semua pensiunan pasti mendapat tambahan di luar gaji ke-13 dengan nominal yang sama. Ini harus dipertanyakan. Kalau tidak ada dasar resmi, jangan langsung percaya. Rumor kedua, gaji ke-13 bisa hangus jika tidak klik link pendaftaran. Ini sangat mencurigakan. Hak pensiun resmi tidak seharusnya diproses melalui link acak. Rumor ketiga, ada biaya administrasi agar pencairan lebih cepat. Ini juga tanda bahaya. Jangan pernah mentransfer uang kepada orang yang mengaku bisa mempercepat pembayaran pensiun. Rumor keempat, nominal semua penerima sama persis. Ini tidak tepat, karena dasar pensiun bulanan setiap orang bisa berbeda.
Rumor kelima, jika tanggal mulai pencairan sudah diumumkan, semua rekening pasti menerima pada jam yang sama. Dalam praktik, proses bisa bervariasi. Jadi jangan panik jika ada selisih waktu. Bapak dan Ibu, sekarang kita bahas apa yang sebaiknya dilakukan menjelang dan saat pencairan. Pertama, cek rekening atau buku tabungan melalui cara yang biasa Bapak dan Ibu gunakan. Jangan menggunakan aplikasi yang tidak dikenal. Jika biasa mengecek lewat ATM, gunakan ATM resmi. Jika biasa melalui bank atau kantor pos, datanglah ke tempat yang benar. Jika dibantu anak atau keluarga, pastikan orang yang membantu adalah orang yang benar-benar dipercaya. Kedua, simpan informasi resmi. Bapak dan Ibu bisa mengikuti kanal resmi Taspen, Asabri, Kementerian Keuangan, atau Mitra Bayar. Jangan menjadikan grup WhatsApp sebagai satu-satunya sumber. Grup keluarga dan grup pensiunan bisa membantu menyebarkan informasi, tetapi tetap perlu dicek sumber awalnya. Ketiga, jangan sebarkan kabar yang belum jelas. Kadang niatnya baik, ingin membantu teman sesama pensiunan. Tetapi jika kabar itu ternyata salah, orang lain bisa panik. Sebelum meneruskan pesan, baca dulu. Apakah ada sumber resmi? Apakah ada link mencurigakan? Apakah kalimatnya terlalu memaksa? Apakah meminta data pribadi? Keempat, jangan membandingkan nominal dengan orang lain secara emosional. Jika tetangga menerima lebih besar, belum tentu ada kesalahan pada pembayaran Bapak dan Ibu. Bisa jadi masa kerja, golongan, status penerima, atau dasar perhitungan memang berbeda. Jika ada kejanggalan nyata, barulah hubungi layanan resmi atau mitra bayar. Kelima, gunakan dana dengan rencana. Ini bukan mengajari, tetapi mengingatkan dengan rasa hormat. Gaji ke-13 sering datang di saat kebutuhan keluarga meningkat. Ada biaya pendidikan, kebutuhan rumah, kesehatan, atau utang kecil. Sebelum uang digunakan, sebaiknya buat prioritas. Mana yang paling mendesak? Mana yang bisa ditunda? Mana yang perlu disimpan untuk keadaan darurat? Karena uang tambahan, sebesar apapun, bisa cepat habis jika tidak diberi arah. Tapi jika direncanakan, uang itu bisa menjadi napas lega. Mari kita buat gambaran sederhana. Misalnya Bapak dan Ibu menerima dana tambahan. Sebelum digunakan untuk hal yang bersifat keinginan, coba pisahkan dulu untuk kebutuhan wajib, obat dan kesehatan, bahan pokok, tagihan, kebutuhan sekolah cucu jika memang menjadi tanggungan, sedikit dana darurat. Baru setelah itu untuk kebutuhan lain. Tidak perlu rumit seperti perencanaan keuangan modern. Cukup dengan catatan kecil di buku. Tulis pemasukan, tulis kebutuhan, tulis prioritas. Bagi pensiunan, catatan sederhana seringkali lebih berguna daripada nasihat panjang yang sulit diterapkan. Sekarang kita masuk ke sisi emosional yang jarang dibahas. Bapak dan Ibu, menjadi pensiunan bukan berarti berhenti memikul tanggung jawab. Banyak pensiunan masih menjadi tempat keluarga bertanya, masih menjadi penopang moral, masih membantu anak ketika ada kesulitan. Masih memberi uang jajan cucu walau sebenarnya uang sendiri terbatas. Banyak yang diam-diam menahan keinginan pribadi agar keluarga tetap terbantu. Ada pensiunan yang ketika menerima uang tambahan, bukan memikirkan dirinya dulu, tetapi memikirkan cucu. Ada yang ingin membelikan seragam sekolah. Ada yang ingin memperbaiki kamar mandi supaya lebih aman. Ada yang ingin membeli kacamata baru setelah lama ditunda. Ada yang ingin membayar kontrol dokter tanpa merasa bersalah. Itulah mengapa informasi tentang gaji ke-13 harus disampaikan dengan penuh hormat. Karena di balik angka ada martabat, ada sejarah pengabdian. Ada tubuh yang mulai lelah, tetapi hati yang tetap ingin kuat. Ada orang-orang yang dulu berdiri di kantor, sekolah, rumah sakit, kecamatan, kementerian, atau instansi negara melayani masyarakat dengan segala keterbatasannya. Tidak semua masa kerja mudah. Ada yang dulu bertugas jauh dari keluarga, ada yang hidup berpindah-pindah, ada yang menghadapi tekanan pekerjaan. Ada yang membesarkan anak dengan gaji terbatas. Kini setelah pensiun, mereka tidak meminta kemewahan. Mereka hanya ingin haknya jelas, dibayarkan dengan benar, dan tidak dipermainkan oleh kabar palsu. Karena itu, kepada Bapak dan Ibu pensiunan PNS, jangan merasa kecil ketika mencari informasi. Itu hak Bapak dan Ibu. Jangan malu bertanya kepada kanal resmi. Jangan sungkan meminta bantuan anak untuk mengecek sumber. Jangan merasa tertinggal hanya karena teknologi berubah cepat. Justru sikap hati-hati adalah tanda bijak. Sekarang, mari kita jawab beberapa pertanyaan yang mungkin ada di pikiran Bapak dan Ibu. Apakah gaji ke-13 2026 untuk pensiunan PNS pasti sama dengan pensiun bulanan? Secara prinsip, informasi aturan menyebut pensiunan dan penerima pensiun diberikan gaji ke-13 sebesar pensiun yang diterima 1 bulan sesuai ketentuan. Tetapi detail penerimaan tetap mengikuti status dan komponen yang berlaku pada masing-masing penerima. Jadi gunakan pensiun bulanan sebagai gambaran, bukan membandingkan dengan orang lain secara mentah. Apakah perlu mendaftar? Untuk pembayaran resmi yang berjalan melalui mekanisme pensiun, jangan mudah percaya pada kabar pendaftaran lewat link pribadi. Jika memang ada pembaruan data, lakukan melalui kanal resmi, mitra bayar resmi, atau kantor layanan yang sah.
Jangan lewat nomor asing. Apakah jika belum masuk tanggal mulai pencairan berarti gagal? Belum tentu. Proses bisa bertahap, pantau secara berkala. Jangan langsung panik pada hari pertama. Apakah ada rapel tambahan? Jangan menyimpulkan sebelum ada dasar resmi. Kata rapel sering dipakai dalam banyak konteks, tetapi tidak semua pembayaran tambahan adalah rapel. Jika ada kabar rapel, cek dulu apakah ada aturan, pernyataan resmi, atau dokumen yang jelas. Apakah aman mempercayai video YouTube? Video YouTube bisa membantu menjelaskan, tetapi sumber utama tetap aturan resmi dan lembaga terkait. Gunakan video sebagai panduan memahami, bukan satu-satunya dasar keputusan. Disinilah peran keluarga menjadi penting. Anak-anak dari pensiunan juga sebaiknya membantu orang tua. Jangan hanya berkata, "Ah, itu gampang." Bagi generasi muda, mengecek rekening atau membaca pengumuman online mungkin mudah. Tapi bagi sebagian orang tua, tampilan aplikasi, link, dan istilah digital bisa membingungkan. Bantulah dengan sabar. Jangan membuat orang tua merasa bodoh. Mereka tidak bodoh. Mereka hanya tumbuh di zaman yang berbeda. Jika bapak dan ibu adalah anak dari pensiunan, sampaikan informasi dengan lembut. Jangan menertawakan ketika orang tua bertanya tentang pesan WhatsApp. Justru itu kesempatan untuk melindungi. Katakan, "Pak, Bu, jangan klik dulu. Kita cek sama-sama." Kalimat sederhana seperti itu bisa menyelamatkan orang tua dari risiko penipuan. Bagi para pensiunan yang tinggal sendiri, lebih hati-hati lagi. Penipu sering menargetkan orang yang terlihat mudah panik atau tidak punya pendamping. Jika ada telepon mengaku dari bank, taspen, atau lembaga pemerintah dan meminta data rahasia, tutup dengan sopan. Hubungi nomor resmi lembaga tersebut melalui kanal yang benar. Jangan memakai nomor yang diberikan oleh penelepon tadi. Ingat, petugas resmi tidak akan marah jika bapak dan ibu ingin memverifikasi. Justru verifikasi adalah langkah bijak. Yang biasanya marah atau memaksa adalah orang yang punya niat tidak baik. Sekarang kita bicara tentang satu hal yang sering membuat kecewa, ekspektasi. Kadang ada konten yang membuat judul terlalu besar, seolah-olah semua pensiunan akan menerima uang luar biasa besar. Lalu ketika dana masuk sesuai aturan, sebagian penonton kecewa. Padahal yang salah bukan pembayarannya, tetapi harapan yang dibangun terlalu tinggi oleh informasi yang tidak lengkap. Maka sejak awal, mari kita jaga harapan dengan sehat. Gaji ke-13 adalah kabar yang patut disyukuri. Tetapi jangan sampai kita menyusun rencana berdasarkan angka yang belum pasti. Jangan berutang karena mengira akan menerima nominal tertentu yang belum diverifikasi. Jangan menjanjikan bantuan kepada banyak orang sebelum dana benar-benar masuk. Jangan membeli barang mahal dengan cicilan hanya karena mendengar kabar tambahan. Bijak bukan berarti pesimis. Bijak berarti berharap sambil tetap memegang kenyataan. Dan bagi pensiunan, ketenangan seringkali lebih berharga daripada euforia sesaat. Bapak dan Ibu, ada juga pertanyaan tentang kenapa gaji ke-13 penting bagi ekonomi. Secara sederhana, ketika pensiunan menerima tambahan dana, uang itu biasanya kembali berputar di masyarakat. Dibeli beras di warung, dibayar ke apotek, digunakan untuk sekolah, dipakai memperbaiki rumah lewat tukang setempat, diberikan kepada cucu. Artinya, dana itu bukan hanya membantu penerima, tetapi juga ikut menggerakkan ekonomi kecil di lingkungan sekitar. Namun bagi keluarga, efek terpenting bukan angka ekonomi nasional. Efek terpenting adalah rasa lega. 1 bulan bisa terasa lebih ringan. Ada ruang untuk menutup kebutuhan yang tertunda. Ada sedikit napas di tengah harga yang naik turun. Tetapi tetap, kita harus menempatkannya dengan benar. Gaji ke-13 bukan solusi untuk semua masalah keuangan. Ia adalah bantuan momentum. Karena itu, setelah dana masuk, jangan langsung habiskan tanpa rencana. Simpan sebagian jika memungkinkan. Bahkan jumlah kecil pun bisa berguna saat sakit mendadak, biaya transportasi ke rumah sakit, atau kebutuhan rumah yang tidak terduga. Mari kita rangkum inti pentingnya dalam bahasa yang sangat sederhana. Pertama, gaji ke-13 tahun 2026 untuk pensiunan PNS memiliki dasar aturan, jadi jangan hanya mengandalkan kabar viral. Kedua, untuk pensiunan, besaran mengacu pada pensiun yang diterima 1 bulan sesuai ketentuan, bukan angka sama rata untuk semua orang. Ketiga, pembayaran dilakukan melalui mekanisme resmi, bukan lewat link pribadi. Keempat, informasi pencairan perlu dipantau melalui kanal resmi dan mitra bayar. Kelima, jangan mudah percaya kabar tentang tambahan, rapel, atau syarat baru jika tidak ada dasar resmi. Keenam, lindungi data pribadi dan jangan pernah membagikan OTP. Ketujuh, gunakan dana dengan tenang dan terencana. Sekarang saya ingin mengajak Bapak dan Ibu merenung sebentar. Setiap masa hidup punya ujiannya sendiri. Saat muda, kita diuji dengan kerja keras. Saat berkeluarga, kita diuji dengan tanggung jawab. Saat pensiun, kita diuji dengan keterbatasan, kesehatan, dan kebutuhan untuk tetap tenang meskipun penghasilan tidak lagi seperti dulu. Tetapi masa pensiun juga bisa menjadi masa yang bermakna. Masa untuk melihat cucu tumbuh. Masa untuk lebih dekat dengan keluarga. Masa untuk merawat diri.
Masa untuk beribadah lebih tenang. Masa untuk menjadi sumber nasihat bagi anak-anak. Dan dalam masa itu, informasi yang benar adalah bagian dari perlindungan. Jangan biarkan kabar palsu merampas ketenangan bapak dan ibu. Jangan biarkan judul heboh membuat tidur tidak nyenyak. Jangan biarkan orang tidak dikenal memanfaatkan harapan yang tulus. Hak bapak dan ibu harus dihormati, tetapi data bapak dan ibu juga harus dijaga.